Halo para pecinta film serial India Mahabharata, khususnya bagi Anda penonton setia channel Hansa Munaraul. Sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, atas support dan kesetiaannya di channel ini, sehingga Mimin bisa terus berkarya sampai detik ini, untuk selalu menghibur Anda semua, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang baru berkunjung di channel ini, silahkan tekan tombol like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan kelanjutan dari setiap episode yang akan kami sajikan. Terima kasih dan selamat menonton. Sebelum mengatakan sesuatu, para Pandawa diminta mendengarkan kakeknya. Bisma mengatakan bahwa ia tidak akan menyerahkan senjatanya atau melindungi anak-anak Destrarastra. Bisma memperingatkan bahwa para Pandawa harus berperang dengan segenap kekuatannya. Putra Gangga ini sudah menyiapkan diri untuk kematiannya. Bisma punya satu permintaan terakhir, yaitu tangan para Pandawa tidak boleh ada yang gemetar ketika membunuhnya. Itu adalah tugas untuk kalian berperang dengan segenap kemampuan kalian. Membunuhku adalah kewajiban kalian. Kematianku nanti akan luar biasa menyakitkan. Hanya memikirkan kematianku saja sudah membuat hati kalian hancur, sampai saat itu kalian harus mematuhi semua permintaanku tersebut. Tangan kalian tidak boleh ada yang gemetar. Yudhistira bertanya siapakah yang menasehati Pandawa selanjutnya di kerajaannya. Kemudian Arjuna dan Bima juga mengajukan pertanyaannya. Maka oleh karena itu Bisma meminta para Pandawa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan oleh karena Bisma gagal menjalankan tugas hidupnya, maka ia harus dihukum mati besok sebelum matahari terbenam. Putra Santanu, Dewa Brata Bisma, harus dijatuhi hukuman mati. Kemudian Bisma menyuruh para Pandawa untuk meninggalkannya. Bisma mendoakan kejayaan kepada cucunya itu. Bisma meminta Putri Drupadi untuk menunggunya sebentar. Dirinya mengingatkan Drupadi dengan kata-katanya saat permainan dadu. Kutukan Drupadi itu akan terkabul tak lama lagi. Bisma menerimanya dengan sepenuh hatinya. Kemudian dirinya meminta pengampunan kepada Drupadi demi keselamatannya. Drupadi menyetujui permohonan kakeknya itu. Putri Gandari terus menjaga lampu-lampu kehidupan anak-anaknya. Widura menemui kakaknya menanyakan tentang berita Srikandi yang datang ke medan perang sebagai laki-laki. Destrarastra membenarkannya. Sang raja ini meminta Widura mengirim pesan agar Bisma tidak memasuki medan perang karena keselamatannya adalah keselamatan anak-anak Destrarastra juga. Lakukan sesuatu, kita harus menghentikan agar paman tidak memasuki medan perang. Widura mengatakan bahwa sudah terlambat untuk mengirim pesan karena matahari sebentar lagi akan terbit dan perang akan dimulai. Guru Drona datang menemui Bisma yang agung dan meminta izin untuk melayaninya untuk yang terakhir kalinya. Bisma sempat menolak, namun dengan argumen dari Guru Drona akhirnya Putra Gangga mengizinkannya. Guru Drona kemudian memakaikan perisai untuk Bisma yang agung. Bisma pamit dan mengucapkan selamat tinggal kepada Guru Drona dan akan bertemu lagi di Nirwana nanti. Di kubu Pandawa, Srikandi bersiap menanti hari esok. Sangkuni membuat strategi bahwa pihak Kurawa harus mampu menjauhkan Bisma dari Srikandi atau membunuhnya ketika mendapat kesempatan. Itu menjadi satu-satunya tujuan Kurawa pada hari ini. Di pihak Pandawa merencanakan hal sebaliknya, yaitu melindungi Srikandi dari ancaman Kurawa sekaligus membuka jalan untuk Srikandi menemui kakek Bisma. Arjuna dengan tegas menyatakan bahwa tujuan hari ini adalah kemenangan besar dengan mengalahkan Bisma yang agung. Kita harus bisa membantu Srikandi untuk bisa mendapatkan Bisma yang agung dengan cara apa saja. Perang dimulai, kedua kubu saling menyerbu satu sama lain dengan kegigihan dan tujuannya masing-masing. Duryudana mengatakan bahwa keselamatan kakeknya penting untuk kemenangannya. Namun Bisma segera menjawab bahwa kematiannya penting untuk kebebasannya. Drona mendapat tugas khusus untuk menahan Arjuna dan Basudewa Krishna. Sang guru dan muridnya saling beradu panah, Srikandi langsung pergi dan mencoba mencari Bisma. Aswatthama menghadang Srikandi dan mereka beradu pedang.
Setelah putra guru Drona ini menjatuhkan Sri Kandi dari kudanya, Nakula diperintahkan oleh Bima untuk membantu Sri Kandi. Ketika Sri Kandi hampir ditebas oleh Aswatama, Nakula datang tepat waktu dan menahan Aswatama kemudian berduel. Sri Kandi melanjutkan perjalanannya, kali ini ia diganjal oleh Dursasana. Yudhistira datang dan menghadang Dursasana. Sang raja memerintahkan Sri Kandi agar segera mencari kakek Bhisma. Yudhistira dengan mudah mampu mengalahkan Dursasana. Sri Kandi kembali melanjutkan perjalanannya, kali ini Sri Kandi berkesempatan untuk berduel dengan Raja Gandhara Sangkuni. Keduanya berduel dengan senjata pecut pedang. Bhisma pada hari ini sering melihat ke arah matahari seolah ingin agar matahari tidak tenggelam. Sri Kandi berhasil mengaitkan pecut pedangnya ke leher Raja Gandhara. Ia kemudian menarik Sangkuni ke arahnya untuk membunuhnya. Namun Sangkuni dengan cerdiknya menarik pisaunya dan menusukkannya pada tubuh Sri Kandi beberapa kali hingga berdarah-darah. Sri Kandi jatuh terkapar. Ketika Sangkuni hendak mengakhirinya, datanglah Abhimanyu dan menendang Sangkuni, kemudian membawa Sri Kandi ke tenda Pandawa untuk mendapatkan pengobatan. Tabib dan pelayan dikerahkan segera untuk mengobati Sri Kandi. Drupadi meminta Abhimanyu untuk segera memanggil Nakula dan Sadewa. Namun kedua paman Abhimanyu ini sedang sibuk berperang. Nafas dari Sri Kandi semakin tidak beraturan. Drupadi mengingatkan sumpah-sumpah Sri Kandi dan anugerah dari Dewa Siwa. Cobalah untuk mengingat kembali sumpahmu. Cobalah untuk mengingat anugerah dari Mahadewa. Drupadi dan Utari semakin menangis tidak karuan melihat luka-luka dan keadaan dari Sri Kandi. Drupadi sangat kebingungan melihat Sri Kandi belum siuman dari sakitnya. Raja Destrarasta begitu senang melihat keadaan di medan perang. Tabib mengatakan bahwa detak jantungnya semakin melemah, Drupadi terus mendukung Sri Kandi agar bangun. Basudewa Krishna mengatakan bahwa Sri Kandi hanya menjadi penyebab kematian kakek Bhisma. Oleh karena itu Arjuna dan keempat saudaranya harus bekerja sama untuk menjatuhkan lelaki perkasa itu. Kemudian Arjuna membuat badai debu dan mengalihkan perhatian. Ketika debu itu hilang, para Pandawa pergi meninggalkan lawan-lawannya dan segera menemui kakek Bhisma. Duryudana melihat para Pandawa mendekati kakeknya. Duryudana memerintahkan kusirnya agar mengarahkan keretanya kepada Bhisma. Raja Drupada menghadang pangeran mahkota Hastinapura ini dan menantang berduel. Duryudana yang langsung terbakar emosinya segera menanggapi tantangan dari Raja Drupada. Bhisma berdoa kepada Dewa Surya agar menahan matahari untuk tenggelam dan membiarkan kematiannya terjadi. Putra Gangga ini menyuruh para Pandawa agar menyerang bersama supaya bisa mengalahkan kakeknya tersebut. Nyali para Pandawa menciut karena rasa sayangnya kepada kakeknya. Meski begitu sang kakek memaksa cucunya itu agar bertarung. Bhisma juga mengingatkan bahwa para putra Pandu tidak boleh meneteskan air matanya. Jangan lagi menunggu Dewi Amba untukku. Serang aku bersama-sama! Pandawa mulai melawan kakeknya dengan menggunakan busurnya. Namun hal ini tidak membahayakan Bhisma sedikitpun dan justru Bhisma berhasil menjatuhkan busur mereka. Di sisi lain Sri Kandi sudah kembali ke medan perang. Kali ini Bhisma menantang dengan gada dan lagi-lagi dirinya tidak mendapat perlawanan serius dari Pandawa. Sangkuni mengetahui bahwa Sri Kandi telah kembali memasuki medan tempur. Sangkuni segera memerintahkan Dursasana untuk membunuh Sri Kandi dengan tombaknya. Sri Kandi mendapat kawalan khusus dari anak-anak Drupadi dan menggagalkan semua serangan yang mengarah kepada Sri Kandi. Dengan gadanya Bima berhasil membuat Bhisma jatuh terpental, kemudian kali ini Bhisma membuat duel dengan pedangnya. Yudhistira! Bima kembali membuat kakeknya terluka goresan pedang. Selanjutnya giliran Arjuna yang berhasil membuat Bhisma terluka. Ketika Bhisma kembali mengangkat busurnya, Sri Kandi sudah tiba. Bhisma langsung tersenyum melihat keadaan ini. Namun hal ini membuat kesedihan di hati para Pandawa. Sri Kandi berkata, penantianmu telah berakhir Bhisma yang agung. Penebusan dosamu telah berdiri di hadapanmu.
Cepatlah kau selesaikan tujuan hidupmu. Selama ini Dewi Amba penyebab kematian Emu telah berdiri di hadapanmu Bisma yang agung. Ingatlah janjimu sebelumnya. Bisma menjawab, aku berjanji padamu aku akan menjatuhkan semua senjataku di hadapan. Sri Kandi melepaskan panahnya yang langsung menembus tubuh dari Bisma yang agung. Bisma tersenyum karena telah mendapatkan penebusan dosanya. Senyum dari Bisma segera dibalas dengan senyuman dari Basudewa Krishna. Bisma mendapatkan panah pertama dari Sri Kandi setelah dirinya melepaskan busurnya. Bisma senang karena dirinya telah mendapatkan kebebasannya. Pandawa bersedih atas peristiwa ini. Kemudian para Pandawa bergantian memenuhi tubuh Bisma dengan panah. Basudewa Krishna memerintahkan kepada Arjuna agar segera membebaskan kakeknya dari kesulitan dan bebannya. Arjuna melepaskan anak panahnya dan berubah menjadi banyak. Bisma segera terpental dan terbaring di atas ranjang anak panah. Matahari telah tenggelam. Pandawa segera berlari menghampiri kakeknya yang sudah tidak berdaya. Seluruh tentara dan para Kurawa juga menghampiri kakek Bisma. Kesedihan terjadi di mana-mana. Drupadi di perkemahan Pandawa dan Gandhari serta keluarganya di Hastinapura, Kunti di perkemahan Hastinapura dan juga Raja Anggakarna. Arjuna sangat merasa bersalah atas kekalahan kakeknya. Bisma mengatakan bahwa para cucunya telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Bisma memerintahkan agar cucunya ini tidak boleh bersedih lagi. Nakula menawarkan untuk memberikan obat dewa miliknya, namun Bisma menolak usulan tersebut. Putra Gangga ini menjelaskan bahwa dirinya telah mendapatkan petunjuk dari Sri Krishna yang telah menerangi jalannya. Kemudian Duryudana datang dan merasa kecewa atas kondisi kakeknya. Duryudana mengumpat kepada para Pandawa. Duryudana ingin membunuh Yudhistira. Dirinya segera mengangkat gadanya. Bima mengingatkan bahwa matahari sudah terbenam. Duryudana mengiyakan. Duryudana juga mengatakan bahwa matahari telah terbenam di bangsa Kuru. Kemudian Duryudana mengatakan bahwa hal ini terjadi karena Arjuna. Kemudian ia ingin membunuh Arjuna dengan gadanya namun segera dihentikan oleh Bima. Bisma yang agung juga melarang hal demikian dan memberikan nasihat-nasihat kepada Duryudana. Sang pangeran mahkota mendekat kepada kakeknya dan meminta penyangga untuk kepala kakeknya. Kemudian Bisma meminta penyangga dari busur panah kepada Arjuna. Pangeran Pandawa ini segera mengabulkan permohonan kakeknya. Duryudana bersedih atas kesalahan Kelanha dan meminta maaf kepada Bisma. Sang kakek segera memaafkan namun tidak bisa mendoakan kemenangan kepada Duryudana, karena doa tersebut telah ia berikan kepada Yudhistira. Kemudian Bisma mendoakan Duryudana akan tersenyum puas ketika nafas terakhirnya entah ke neraka ataupun ke surga. Duryudana kemudian bangkit dan memaki kakeknya. Karena hingga sekarat masih tetap tidak merubah keyakinannya kepada dirinya. Kemudian Duryudana menunjukkan matahari bergerak ke arah selatan dan hal itu diyakini akan membimbing kakeknya ke neraka. Sang pangeran mendoakan penderitaan kepada kakeknya. Bima menangisi perbuatan yang telah dilakukan oleh Duryudana kepada kakeknya. Sri Krishna menyela dan menjelaskan bahwa hal tersebut tidak ada hubungannya. Nirwana dan neraka ditentukan oleh perbuatan seseorang tersebut. Sadewa menyarankan agar kakeknya segera membebaskan dirinya dari penderitaan ini. Bisma memerintahkan kepada para Pandawa agar tidak mengkhawatirkan Panpenya. Putra Gangga akan menunggu kematiannya setiap saat di ranjang panah ini. Kemudian Bisma menginginkan untuk sendiri dan menanggung penderitaan seorang diri dan memerintahkan agar semuanya pergi. Para Pandawa memberikan penghormatan kepada kakeknya lalu meninggalkannya. Krishna dengan senyum dan doanya ia limpahkan kepada Bisma yang agung. Di Hastinapura, Widura menyatakan kepada kakaknya bahwa kebanggaan Hastinapura telah dihancurkan. Destrarastra juga mengatakan bahwa ia telah mengetahui semuanya. Sang Raja juga mengatakan bahwa Pandawa menyerang secara keji kepada Bisma yang agung.
Widura dengan tegas menyatakan bahwa hal ini dimulai oleh anak Destrarastra sendiri. Seorang yang sudah tua itu bahkan dipaksa ikut berperang oleh anak-anak Destrarastra. Kemudian Widura menyatakan bahwa ia telah melepaskan jabatan Perdana Menteri. Destrarastra yang tak kuat menahan emosinya segera berusaha mengambil pedang, namun pedang itu terpental. Widura! Dirinya meminta Widura agar tidak meninggalkannya. Widura kembali mengingatkan kepada kakaknya tentang kesalahan-kesalahannya. Widura mengatakan akan pergi dan tidak ingin melihatnya lagi. Widura akan melindungi tahta dan bangsa ini sampai Yudhistira tiba dan seluruh anak Destrarastra terburbun. Bahkan Widura mengatakan bahwa hati nuraninya telah mengutuk Destrarastra. Hati nuraniku telah mengutukmu. Mengutukmu!